Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Inilah momen viral ketika calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka salah ucap. Asam folat menjadi asam sulfat untuk dikonsumsi ibu hamil guna mencegah stunting. Ucapan itu disampaikan ketika berdiskusi di sebuah tempat makan dalam tema diskusi ekonomi kreatif bersama Mas Gibran. Akibat salah ucap, Gibran pun menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial hingga menjadi trending topik. Sebab seharusnya yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat diketahui merupakan bahan untuk produk utama industri kimia, terutama bahan membuat baterai. Adapun kegunaan dari asam sulfat ini termasuk pemprosesan biji mineral, sintesis kimia, proses air limbah, dan penghilangan minyak. Sementara asam folat sendiri merupakan vitamin B yang berguna untuk membuat sel-sel baru di tubuh. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa ibu hamil sangat membutuhkan asam folat selama masa kehamilan. Gibran pun akhirnya mengakui salah dan meminta maaf atas penyebutan zat dan mengoreksi pernyataannya dari asam sulfat menjadi asam folat. Gibran Rakabuming minta maaf soal ibu hamil konsumsi asam sulfat. Dr. Tifa, ini sudah fatal. Dilansir dari Kila.com, Gibran Rakabuming Raka sedang ramai diperbincangkan publik lantaran dirinya yang sedang salah ucap asam sulfat yang seharusnya asam folat untuk ibu hamil. Dikutip Kila.com dari akun Twitter @bangpino, kemarin 4 Desember 2023, akun pengguna Twitter ini membagikan diskusi Gibran Rakabuming dalam sebuah acara. Lalu ketika hamil harus dicek biar misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun aslinya terpenuhi apa enggak, ucap Gibran dalam video tersebut. Alhasil, netizen yang tahu bahwa itu salah langsung mengomentari Gibran. Baru-baru ini setelah ucapannya ramai diperbincangkan, Gibran Rakabuming Raka langsung mengucapkan minta maaf ditemui media. Oh, asam sulfat, sorry ya, mohon dikoreksi, kata Gibran Rakabuming Raka. Namun ucapan salah Gibran ini telah terjadi 2 kali di waktu dan tempat yang berbeda, sehingga netizen termasuk salah satunya Dr. Tifa tidak menoleransi hal tersebut karena dinilai fatal. Ini bukan soal salah bicara yang selesai cukup dengan minta maaf. Menyebutnya asam folat dengan asam sulfat, apalagi sampai 2 kali, ini fatal, tulis Dr. Tifa dalam unggahan di Twitternya. Dr. Tifa menyebutnya harus Gibran Rakabuming Raka malu, apalagi dirinya kini tengah menjadi cawapres untuk pemilu 2024. Harusnya kamu malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres, imbuh Dr. Tifa. Netizen lainnya pun ikut menimpali balasan Dr. Tifa mengenai permintaan maaf Gibran Rakabuming Raka soal asam sulfat tersebut. Dia nggak mikir kalau bumil-bumil pedesaan atau yang dari kampung yang nggak paham apa itu asam sulfat dan langsung dibeli lalu dikonsumsi. Aku berharap Tuhan mengubah dia menjadi bumil agar tahu rasanya konsumsi asam sulfat, komentar netizen. Haha, besok lahiran bukan keluar bayi mah keluar aki bu, timpal netizen lainnya. Harap maklum ya bu, namanya juga masih belajar pada lulusan Singapura loh, tulis netizen dengan menyindir latar belakang pendidikan Gibran. Di sisi lain ada juga yang membela Gibran Rakabuming Raka lantaran hal itu wajar karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maaf bu, apa gak ada pemikiran ibu yang lebih intelek dari yang cuma membicarakan kekurangan seseorang? Menurut saya, semua calon ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, komentar netizen lainnya. Ada upaya untuk mengganggu juga gitu ya. Seperti misalnya ada kunjungan Gibran ke salah satu wilayah di Jawa Tengah yang kemudian di situ dia mengharapkan masa yang cukup banyak. Ya, Jawa Tengah kandang banteng. Dan di situ tidak banyak yang datang. Nah, ini ada dugaan bahwa memang Gibran ini dikerjain lah gitu. Sehingga kemudian masa yang datang itu tidak banyak. Tidak mudah juga buat seorang Gibran menembus Jawa Tengah gitu ya, terutama memang daerah yang selama ini menjadi basisnya PDIP ya. Bahkan di Solo sendiri. Perlawanannya pasti kencang dari FX Rudi gitu kan, ketua DPC. Apa sih jualannya gitu di Jawa Tengah gitu? Jualan Jokowi kah? Jualan program Solo kah? Atau apa tuh? Saya mendapatkan informasi bahwa Gibran ini jualannya ini ada 3 nanti untuk mengalahkan popularitas maupun elektabilitas Ganjar. Negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum?
Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk ini yang saya memframing maksudkan bahwa gini, bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Jangan sampai persepsi kita ke depan ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. 1 tahun menjelang habisnya masa jabatan, Jokowi kembali tambah utang baru untuk Indonesia senilai Rp648,1 triliun untuk anggaran 2024. Entah untuk apa hutang ratusan triliun tersebut, padahal sudah menjelang akhir masa jabatannya. Kuat dugaan, anggaran besar tersebut akan dimanfaatkan untuk bancakan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Wirawan 2009 bahwa itu sudah ada desakan-desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita melihat bahwa visi dari Purnawirawan tersebut sangat valid, terutama kalau kita lihat sekarang dari 2009 lalu berjalan sampai dengan 2023 ini, maka dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah sangat terasa sekali. Jadi dampak negatifnya dalam berbangsa dan bernegara, di mana bahwa sekarang ini kekuasaan presiden menjadi di luar batas, tanpa ada pertanggungjawaban kepada mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak manapun, sehingga berbohong, melanggar undang-undang itu bebas semua dilakukan. Kita sudah banyak memberi contoh-contoh dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2022 ini, tetapi pelanggaran ini tidak berhenti sampai sekarang, dan baru-baru ini terjadi lagi, yaitu dengan upaya perpanjangan izin usaha Freeport. Dari 2041 mau diperpanjang menjadi 2061. Dan kedua adalah bahwa pemberian bantuan langsung tunai yang harusnya habis di bulan November lalu akan diperpanjang menjadi Juni 2024. Kedua hal ini adalah melanggar peraturan, melanggar undang-undang, dan melanggar konstitusi. Jadi pemerintah menjadi tirani yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melanggar peraturan dan undang-undang tersebut, bahkan konstitusi, dan dilindungi oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran apa saja terkait dengan kebijakan Freeport? Ada 3 hal pelanggaran. Pertama adalah melanggar peraturan pemerintah bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Sekarang masih 18 tahun lagi, 2041. Sekarang 2023, masih ada 18 tahun lagi. Tiba-tiba pemerintah Jokowi mau memperpanjang izin Freeport itu. Yang kedua adalah Freeport sudah mendapat perpanjangan 20 tahun, harusnya adalah 2 kali 10 tahun. Itu maksimal. Dia sudah mendapatkan dari 2021 sampai 2041. Harusnya setelah mendapat perpanjangan maksimal 20 tahun, yaitu 2 kali 10 tahun, tetapi itu pun dilanggar sekaligus dikasihkan 20 tahun, harusnya adalah izin usaha pertambangan khusus tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Kalau itu masih ada cadangan mineral, maka itu akan dilelang. Tetapi sekarang ini bahwa perpanjangan sampai dengan 2061 jelas merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak lain, dan harus bisa mendapatkan masuk kepada delik tipikor karena menguntungkan pihak lain, merugikan keuangan negara. Di dalam berita terkait Freeport, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita diuntungkan karena diberi kompensasi 10%. Kompensasi 10% adalah sogokan karena harusnya kembali 100% kepada Indonesia. Yang ketiga, menurut peraturan yang sekarang berlaku, perpanjangan izin usaha Freeport baru bisa dievaluasi paling cepat
30 Desember 2036, yaitu 5 tahun paling tepat sebelum masa berakhir 2041. Pada saat itu maka izin usaha itu akan dievaluasi oleh presiden yang akan datang 2036. Artinya memperpanjang saat ini oleh Presiden Jokowi merampas wewenang presiden yang akan datang dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dia tidak boleh merebut hak-hak presiden yang akan datang. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan, merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Dan pada saat itu ada contohnya di mana Thaksin, Perdana Menteri Thailand pada saat itu arti setelah kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan Thailand karena kebijakan koruptifnya, kebijakannya merubah undang-undang seolah-olah kebijakannya itu memenuhi persyaratan undang-undangan, tetapi merugikan keuangan negara dan akhirnya Thaksin dinyatakan bersalah dan dia menjadi buron dan sekarang sudah kembali ke Thailand dan dipenjara. Sebaiknya pemilu itu diselenggarakan secara luber. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Jangan lagi ada isu-isu menggerakkan aparat pemerintah. Ini yang harus dibuktikan oleh rejim yang mulia Bapak Presiden Jokowi. Supaya pencalonan ini semua bisa dilegitimasi oleh rakyat. Tanpa itu, kalau toh misalnya terpilih, legitimasi leadership itu tidak ada. Di mana wibawa? Tapi kalau dia mampu membuktikan bahwa pemilu berjalan jurdil, no problem. Belajar dari kasusnya Ibu Mega. Ketika dia presiden, di akhir masa jabatannya dia menyelenggarakan pemilu yang bersih, semua kan orang mengagumi Ibu Mega. Begitu juga SBY periode keduanya kan, dia menutup periode keduanya itu dengan sangat elegan, tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Dan beliau punya rekam jejak, tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu, beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.